Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. selamat selamat sore Bapak dan Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 17 April tahun 2020 kita bisa bersua kembali dalam Pikon sesi ke-6. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pikon hari ini diberi kelancaran dan tidak ada kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk sesi 6 ini, eh, presenter kita kali ini adalah Pak Arif Zainal Mustafa, SSMPD dari MA Al-Ikhlas Cicalengka. Adapun moderator adalah Ibu Lia Siti Nur Rohayati SPD dari PAUD Az-Zahra Islamic Preschool. Adapun saya sendiri Dina Madiana, SPDI dari PK Babas sebagai host. Baiklah, adapun materi yang akan disampaikan oleh Pak Arif adalah belajar bahasa Inggris dengan augmented reality book. Nah, apakah augmented reality book itu? Mari kita mungkin dengarkan paparan dari Pak Arif. Silahkan Bu Lia untuk uh, memulai presentasi ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara hari Jumat ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan ada presentasi tentang augmented reality book yang akan dibawakan oleh Pak Arif Zainal Mustafa. Mungkin kita akan memberitahukan CV beliau. Iya, Pak Arif Zainal Mustafa ini lahir di Bandung tanggal 13 September 1982. Kerjaannya guru, institusinya di MA Al-Ikhlas Cicalengka. Ini organisasi atau pengalaman beliau luar biasa ya. Yang pertama, fungsionaris Yayasan Pendidikan Badatul Ummah. Yang kedua, sekretaris KKM MAN 2 Bandung. Yang ketiga, wakil bidang kesiswaan KKM MA Kabupaten Bandung. Itu demikian tadi. Baiklah, tidak menunggu lama lagi, kita persilahkan ada Bapak Arif Zainal Mustafa untuk menyampaikan atau menceritakan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Mangga Pak Arif. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah la nabiyya ba'dah. Yang terhormat para instruktur, alhamdulillah terima kasih sudah hadir Ibu Yuli dan Pak Ridwan. Yang kami hormati Ibu host dan Ibu moderator serta Bapak Ibu yang saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di ruang meeting ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bermuajahah walaupun hanya di layar mungkin. Mudah-mudahan ini adalah dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah diaku sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekedar informasi saja, ini sharing saja mungkin dari saya
terkait dengan pembelajaran belajar bahasa Inggris dengan augmented reality book. Tapi memang saya tidak akan terlalu fokus dengan augmented reality book ini. Saya juga akan mengulas sedikit tentang turunan ke atasnya, mungkin kenapa augmented reality book bisa jadi salah satu bahan yang bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas kita. Baik Bapak dan Ibu, pertama mungkin dari payungnya dulu kita akan berbicara. Pertama, kalau kita bicara tentang kurikulum apapun gitu, baik di tingkat di tingkat atas, menengah atas seperti madrasah aliyah, SMA dan lain sebagainya, sampai ke tingkat bawah PAUD, itu tentu kita ada ada guideline untuk memberikan pelayanan pendidikan atau materi pendidikan, yaitu mungkin disebut dengan kurikulum. Nah, komponen kurikulum dari atasnya itu kita materi kita sebetulnya di material saja. Cuman secara umum mungkin gambaran untuk refresh pengetahuan saya juga sekaligus. Mungkin yang pertama adalah goal, komponen dari kurikulum itu. Goal itu adalah tujuan. Jadi apa yang ingin kita capai? Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, mungkin goalnya itu salah satunya siswa bisa berbicara bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Siswa mampu menyapa, siswa mampu untuk menulis cerita pendek, menulis naratif dan lain sebagainya. Nah, terus setelah kita mencetuskan atau menetapkan goal atau tujuan dari pembelajaran itu, kalau sekarang mungkin istilahnya ada di KIKD lah seperti itu, kita menentukan material. Dari goal itu materi apa yang kira-kira cocok untuk agar siswa kita sampai ke tujuan pembelajaran tersebut. Seperti itu, materinya bisa bermacam-macam, bisa yang daring, bisa non-daring, bisa menggunakan teknologi atau mungkin dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu yang kesehariannya bergelut di bidang pendidikan, di bidang pengajaran, mungkin lebih dari saya pengetahuan tentang jenis-jenis materi pembelajaran yang bisa dipakai untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Yang ketiga adalah metode pengajarannya seperti apa. Dalam bahasa Inggris mungkin ada communicative approach mungkin, terus ada John the Base approach dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah evaluation. Evaluation ini untuk mengukur sejauh mana materi yang telah diberikan ini sampai tidak kepada siswa. Kalau sampai, berarti nilainya bagus. Termasuk evaluasi juga banyak sekali variasinya, ya, mulai dari tes, non-tes dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya fokusnya kita ke material, teaching material atau media pembelajarannya, materi pembelajarannya. Pertama, materi pembelajaran itu fungsinya adalah sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Jadi dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar di kelas kita membutuhkan alat bantu. Ini beragam sekali, banyak sekali. Jadi alat bantu belajar mengajar itu bentuknya mungkin bisa buku, mungkin bisa PowerPoint slideshow, mungkin juga bisa brosur, mungkin juga bisa mind map dan lain sebagainya. Ini adalah untuk memudahkan supaya siswa bisa memahami konsep-konsep, bisa memahami materi-materi yang akan kita berikan, yang akan kita sampaikan kepada siswa tersebut. Termasuk materi-materi sekarang itu mungkin lebih condong ke student center, ya. Jadi mengarahkan siswa itu supaya bisa menjadi autonomous learner atau pembelajar yang otonomi, pembelajar yang mampu melakukan pembelajaran sendiri tanpa harus spoon feed atau dihuapan, kalau istilah bahasa Sundanya dihuapan. Jadi ini yang namanya naratif itu seperti ini, makan masukkan. Jadi terus sebenarnya mungkin
Salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya siswa bisa belajar sendiri adalah bagaimana caranya menyediakan materi pembelajaran yang mampu meningkatkan tingkat rasa keingintahuan, curiosity mungkin dari siswa, supaya siswa itu bisa belajar, bisa memiliki keinginan sendiri untuk belajar. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuat media pembelajaran, membuat alat bantu proses belajar mengajar yang menarik untuk siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya ini ada dari Richard 1990. Prinsip-prinsip untuk bahan ajar atau materi itu seperti apa? Sehingga siswa-siswa kita ini terutama dalam pembelajaran bahasa ya, mungkin ada sedikit perbedaan dengan pembelajaran yang lain seperti IPA atau ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Kalau dalam pembelajaran bahasa itu, karena memang Richard juga konsentrasinya adalah di language teaching atau pembelajaran bahasa. Satu adalah bahwa materialnya itu atau materi yang akan diajarnya itu are based on sound theoretical learning principle. Jadi harus berdasarkan dari teori pembelajaran, prinsip-prinsip teori pembelajaran. Jadi teorinya apa? Misalnya seperti itu. Jadi prinsipnya seperti ini. Misalnya teorinya audiovisual misalnya, audiovisual teaching misalnya. Oh, berarti teori ini bisa diturunkan dengan materi pembelajaran seperti ini. Termasuk mungkin untuk materi yang bahan ajar yang akan kita sampaikan pada saat ini mungkin bisa saja berasal dari audiovisual prinsip itu. Terus yang kedua adalah arouse and maintain learners interest and attention. Jadi materi pembelajaran itu jangan sampai membuat siswa itu bosan, tapi harus arouse, harus meningkatkan dan maintain, mempertahankan learners interest, keingintahuan, ketertarikan dan perhatian dari siswa. Jadi siswa harus dibuat menarik dengan materi-materi yang akan kita sajikan, dengan metode-metode yang akan kita pakai dalam pembelajaran, sehingga akan membuat siswa mudah untuk memahami pembelajaran bahasa Inggris ini. Jangan sampai ketika kita menyajikan bahan ajar, kita buka buku, sok silakan tak baca saja sendiri gitu dan lain sebagainya. Jadi siswa sudah down duluan, sudah jangankan untuk belajar, ninggalin lagi geslieur sana. Karena kenapa? Bahasa Inggris kan di kita masih untuk sebagian sekolah dianggap sebagai foreign language, bahasa asing gitu. Meskipun sebetulnya semakin kesini pendapat orang semakin berubah. Ada yang juga ini mah second language, bukan lagi foreign language kan, seperti hanya bahasa kedua. Karena memang ada beberapa orang tua pun sekarang yang mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya di luar rumah. Mungkin dia ingin menerapkan konsep pemerolehan bahasa atau pembelajaran bahasa di luar kelas, language acquisition, seperti itu konsepnya. Bahkan untuk hal-hal yang sekarang ini bahasa Inggris mungkin sudah jadi keseharian. Kita mengenal istilah lockdown sekarang, itu kan dari bahasa Inggris juga. Kita mengenal istilah social distancing dengan hadirnya corona. Oh, berarti mau tidak mau bahasa Inggris itu sudah terkikis sebagai foreign language-nya, sebagai bahasa asingnya. Terus yang selanjutnya adalah meet the learner's need and background. Yang ketiga adalah bahwa prinsip materi ajar juga, materi pembelajaran juga itu harus berdasarkan learner's need atau kebutuhan siswa. Jadi apa yang siswa butuhkan. Jadi kalau untuk menyusun kurikulum dalam bahasa Inggrisnya biasanya berangkat dari needs analysis. Jadi analisis kebutuhan siswa itu apa gitu, yang dibutuhkan siswa supaya mencapai goal tadi, tujuan pembelajaran tadi itu apa. Nah, itu diharapkan bahwa materi ajar itu harus memenuhi mendekati learner's need, dan background juga harus mengetahui background siswa itu seperti apa, intake siswa itu seperti apa, sehingga
akan berkesinambungan materinya. Jangan sampai siswanya masih 0, kita sudah mengajar di tingkat 3. Harusnya memang secara secara berurutan. Nah, itu kebutuhan kita, keharusan kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Kalau dalam istilah language acquisition itu mungkin harus menyediakan comprehensible input atau input yang mampu dipahami oleh siswa. Jangan sampai kita mengajarkan tingkat 6 pada siswa sendiri tingkatannya masih tingkat 1, atau mungkin sebaliknya, siswanya sudah pinter, kita ngajarnya masih mengajarkan alfabet misalnya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu provide example of language use, menyediakan contoh-contoh dari penggunaan bahasa tersebut, ya, menyediakan contoh-contoh. Jadi kalau kata ini kalau digunakan itu seperti apa nih, kata ini kalau digunakan dalam berbicara itu seperti apa, seperti itu. Misalnya ini ada kata misalnya ada kata chair misalnya. Bagaimana menggunakan kalimat, membuat sebuah kalimat, how to make a sentence using the word chair, menggunakan kata chair misalnya, seperti itu. Selanjutnya adalah meaningful activities. Jadi harus juga material itu menyediakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang berarti untuk siswa itu. Jadi dengan aktivitas itu siswa bisa meningkatkan kemampuan berbahasanya. Dan yang selanjutnya adalah provide opportunities for authentic language use, menyediakan menghadirkan kesempatan for authentic language use. Karena memang kadang-kadang karena kita masih menganggap bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing, dan kita juga keseharian juga tidak menggunakan bahasa Inggris, kadang-kadang konstruksi atau struktur bahasa kita, bahasa Sunda, dengan struktur bahasa Inggris itu kadang berbeda, seperti itu. Contohnya misalnya, yang autentik itu memang native like, ya, seperti orang bule kalau ngomong ya seperti itu gitu, terutama di strukturnya. Contohnya seperti kalau tangan saya misalnya patah, itu bahasa Inggrisnya I broke my hand, I broke my arm misalnya gitu. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan sadis gitu kan, saya mematahkan tangan saya, seperti itu. Tapi mereka tidak mau menerima kalau misalnya kita ngomongnya my hand is broken, tangan saya patah. Mereka maunya ngomongnya I broke my arm, I broke my hand. Terus sekarang hujan misalnya gitu, today is rain. Kita menerjemahkannya seperti itu, dan itu berterima untuk bahasa kita. Padahal orang-orang sana biasanya menyebutnya kalau sekarang hujan itu it is rain. Nah, it is rain itu kalau kita dalam pembelajaran sering dikenalkan dengan bahasa-bahasa yang autentik seperti itu, authentic language seperti itu, insya Allah siswa juga ketika mendapat kesempatan untuk bisa berbicara dengan native speaker, dengan pembicara asli, dengan penutur asli, insya Allah tidak terlalu banyak kesulitan. Seperti itu. Nah, sekarang pembelajaran yang akan kita bahas itu terkait dengan alat bantu teknologi. Banyak sekali alat bantu yang bisa kita pakai untuk pembelajaran ini, mulai dari HP, laptop, InFocus, dan juga ada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ada Google, ada Edmodo, dan lain sebagainya. Ini adalah alat-alat bantu yang bisa kita pakai untuk pembelajaran. Nah, sekarang kita akan fokus misalnya karena kita ke augmented reality itu biasanya memakai HP, jadi alat bantu yang akan kita pakai untuk pembelajaran adalah HP dengan buku. HP dengan buku. Jadi buku yang jadulnya HP mungkin, atau Android yang zaman sekarangnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita berkenalan dengan Augmented Reality Book. Augmented Reality atau singkatannya AR merupakan variasi dari Virtual Reality. Pada Augmented Reality ada 3 karakteristik. Jadi kalau AR itu sedikit berbeda dengan VR, variasi dari VR. Kalau VR itu contohnya ada yang menggunakan kacamata, seperti kacamata itu. Jadi ketika dia melihat kemanapun, yang akan dia lihat adalah virtual reality dari
dari gambar yang ditampilkan dalam kacamata itu. Tapi kalau dalam augmented reality itu hanya tampilannya adalah hanya dalam HP saja. Jadi dalam HP itu ada ada karakteristiknya, yaitu satu, kombinasi dunia nyata dan dunia virtual. Kalau VR virtual reality itu semuanya virtual, nggak ada nyatanya. Kalau ini bukunya bisa dilihat, tapi virtualnya juga di HP bisa dilihat. Selanjutnya interaksi berjalan real time, jadi secara saat itu juga, ya, interaksi antara buku dengan HP yang akan memperlihatkan gambar dari buku itu yang bisa bergerak. Dan karakteristiknya itu adalah, yang terakhir adalah 6 bentuk objek yang berupa model 3 dimensi atau 3D. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi ketika ada 3 dimensi itu tampilan dari gambar yang ada di buku itu bisa terlihat secara nyata. Hal ini untuk saat ini banyak ya, augmented reality selain dari buku juga. Misalnya kartu-kartu, kalau kita beli jajanan coklat misalnya di warung itu suka dikasih kartu. Nah, kartunya itu bisa kita scan, terus kita download aplikasinya, kita scankan, itu bisa muncul misalnya tampilan Pokemon, tampilan Pokemonnya berputar-putar, Pokemonnya joget dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh augmented reality yang bisa kita lihat. Tetapi kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris tentunya harus ada konten-konten yang mengarah kepada kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu antara lain mungkin sebagaimana kita ketahui ada 4 ya, language skill itu atau language proficiency itu. Yang pertama adalah berbicara atau speaking, yang kedua adalah reading atau membaca, yang ketiga ada listening atau mendengarkan, yang keempat adalah writing atau menulis. Nah, memang ada pendapat yang mengatakan whole language, pendapatnya whole language itu mengatakan bahwa kita tidak bisa mengadakan suatu pembelajaran memisahkan antara kemampuan-kemampuan itu. Kita harus mengajarkan kemampuan itu secara bersamaan. Tapi ada juga yang mengatakan satu-satu saja, kita belajar ini dulu, speaking dulu, baru ini dulu. Nah, di dalam augmented reality itu banyak hal yang bisa kita ada beberapa kemampuan yang bisa kita ajarkan kepada siswa, tidak hanya satu. Nah, keuntungan kenapa kita menggunakan reality book itu, pertama bukunya berbahan board book sehingga tidak mudah sobek oleh anak. Jadi kalau buku ini, contohnya ini adalah Little Red Riding Hood, contoh bukunya adalah seperti ini. Ini bahannya tebal sehingga tidak mudah disobek kalau dipergunakan oleh anak-anak. Terus ujung bukunya dibuat rounded, tidak tajam, jadi aman dan tidak akan melukai anak-anak. Terus yang ketiganya adalah ilustrasi bukunya menarik dan penuh warna. Karena biasanya buku-buku augmented reality book itu adalah buku-buku yang lebih ke arah naratif biasanya, meskipun ada beberapa buku yang lebih ke arah math atau matematika, misalnya penjumlahan, mengenal angka, mengenal huruf dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan bukunya adalah seperti ini, fable, terus juga lebih ke naratif lah, mungkin lebih ke cerita-cerita untuk anak. Tapi memang untuk penggunaannya bisa untuk anak, bisa bukan, tergantung kita mau fokusnya kemana. Kalau kita ingin mengajarkan reading mungkin untuk anak-anak bisa, untuk dewasa juga bisa. Dan dengan buku ini, dengan menarik penuh warna ini, anak-anak jadi memiliki keterikatan yang baik gitu dengan materi yang akan kita ajarkan. Karena guru-guru PAUD, guru-guru TK juga mungkin lebih paham kalau kita mengajarkan sesuatu kepada anak itu, durasi untuk fokusnya lebih pendek daripada orang dewasa. Kalau tidak salah, dalam EYL, English for Young Learner itu, durasi itunya itu kurang dari 5 menit untuk fokus anak-anak itu. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak tentang sebuah konsep, terus kita menerangkan, anak-anak itu kurang dari 5 menit dia sudah nggak fokus lagi, pengen main lagi, ingin apa lagi, seperti itu. Nah, dengan adanya hal-hal yang menarik, bisa bergerak dan lain sebagainya seperti ini, itu insya Allah akan menambah ikatan dengan materi yang akan kita berikan. Selanjutnya adalah
bahasa yang digunakan itu simple dan mudah dipahami karena biasanya memang ditujukannya untuk anak-anak. Jadi bahasanya adalah bahasa yang biasa dipakai, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Seperti itu. Karena memang karakteristik dari teks naratif juga biasanya seperti itu. Jadi bahasanya adalah bahasa yang mudah dipahami karena memang tujuan atau fungsi dari teks naratif itu adalah untuk menghibur kan, to entertain atau to amuse biasanya seperti itu. Terus selanjutnya siswa juga bisa membaca, mendengarkan sekaligus gambar bergerak dari materi ajar sehingga mudah dipahami. Nah, sekali lagi ini jadi ada hal-hal yang satu kali kita mengajarkan kemampuan berbahasa, beberapa kemampuan berbahasa bisa kita transfer kepada anak. Contohnya siswa, bukan sisa itu, maaf Bapak dan Ibu, tulisannya harusnya siswa bisa membaca. Jadi readingnya dapat, oh ini apa ya, dibacanya seperti apa. Nah, ketika dia aplikasikan aplikasi ini, dia lihat di HP-nya tulisannya seperti ini, ada gambarnya muncul seperti yang di sini mungkin diilustrasikan dalam gambar ini. Ada gambarnya yang muncul di sini dan juga tulisan ada suara dari objek yang muncul di HP itu atau di Android itu. Jadi mendengarkannya juga ada, readingnya ada, mendengarkannya juga ada, seperti itu. Dan sekaligus materi ini menariknya karena memang objek yang ada di dalam buku itu yang tadinya hanya satu dimensi saja, rata kan buku itu, tiba-tiba ketika dilihat di dalam Android kita itu jadi jadi hidup gitu. Dia jadi hidup, dia jadi bergerak. Kalau yang cerita yang tadi yang Little Red Riding Hood itu gadis berkerudung merah mungkin ya. Biasa ada penerjemahannya gadis berkerudung merah. Itu misalnya dia sedang jalan-jalan ke hutan. Nah, itu ada gambar hutannya ada di buku. Terus si objeknya Little Red Riding Hood-nya, si anak kecil yang memakai kerudung merahnya itu dia kelihatan berjalan-jalan di dalam Android-nya itu, seperti itu, sambil ada narasi yang dibacakan di sana dan juga ada musik yang mengiringinya. Jadi lebih menarik bagi anak-anak. Dan ini terlihat juga di foto tersebut ada anak yang sedang melihat augmented reality book ini, terus juga di sebelah juga ada tampak khusyuk gitu untuk melihat buku ini. Jadi lebih menarik seperti itu. Dan selanjutnya aplikasinya juga mudah digunakan. Jadi tidak ribet, tinggal sekali install kita. Setelah itu tinggal klik, tinggal di barcode-nya itu kita scan dengan aplikasi itu langsung bisa dipakai. Dan ini untuk anak-anak juga cocok untuk ketika mau tidur misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di luar kelas kan biasanya kemampuan anak itu bisa lebih bagus biasanya kalau kita memakai konsepnya si Crescent itu yang mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu ada yang istilahnya language learning, ada yang istilahnya language acquisition. Kalau language learning adalah proses pembelajaran bahasa, karena memang Crescent juga konsentrasinya di bahasa, Stephen Crescent itu. Kalau pembelajaran di kelas itu language learning istilahnya katanya itu di kelas prosesnya. Jadi ada guru, ada siswa misalnya seperti itu. Tapi kalau di rumah atau di luar kelas itu istilahnya bukan language learning katanya, tapi language acquisition karena anaknya sedang acquiring the language, sedang memperoleh atau pemerolehan bahasa. Nah, di luar itu pemerolehan bahasa itu biasanya memang kadang-kadang lebih bagus. Kenapa lebih bagusnya? Contohnya kita suka ada istilah seperti ini. Nah, hanya etama di Inggris mah budak teh leutik-leutik geus bisa bahasa Inggris misalnya seperti itu. Ari di urang geus kolot teu bisa bahasa Inggris misalnya seperti itu. Karena memang kenapa bisa seperti itu? Karena itu kalau menurut Stephen Crescent itu dia memperoleh bahasa dengan acquiring the language. Dia pemerolehan bahasa, language acquisition gitu.
Contohnya seperti kita saja, kita tidak pernah mengajarkan bahasa kepada anak misalnya. Kalau perut kamu lapar, bilang saya lapar misalnya. Terus yang begini ini namanya sendok. Nah, coba bilang ini sendok misalnya. Kita tidak pernah seperti itu, tapi kita mempraktekkan dalam sehari-hari. Itu ambilin sendok. Anak tuh bingung, mana yang sendok? Itu yang di depan kamu. Ambil, oh ini sendok dan lain sebagainya. Sampai dia mempunyai kemampuan berbahasa yang rumit gitu, sophisticated. Kemampuan berbahasa yang rumit dan itu mampu untuk dia mempraktekannya seperti itu. Begitupun kalau misalnya kita membandingkan itu gitu dengan orang-orang di luar kita yang sudah mampu berbicara bahasa Inggris. Jadi kuncinya mungkin kalau dari si Crescent itu, kalau ingin berbicara bahasa Inggris ya mampu berbicara bahasa Inggris, memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris, ya harus mempraktekannya gitu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Makanya dia membuat konsep language acquisition itu. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas dan contoh buku Bapak dan Ibu pada pelatihan mungkin yang dilaksanakan oleh ini kalau tidak salah oleh Ibu Vinita dan Bapak Gumawang Jati sebagai pemateri yang biasanya memberikan materi tentang pembelajaran bahasa dengan menggunakan teknologi. Banyak sekali variasinya sebetulnya, bukan hanya memakai augmented reality. Ini contoh-contoh bukunya. Contoh-contoh bukunya biasanya bisa didapat di toko buku kalau saya dapatnya kemarin di Big Bad Wolf waktu ada pameran buku di Kota Baru Parahyangan, tapi di Gramedia juga sepertinya ada di Gramedia juga. Ini ketika sedang dipraktekkan sebagai bahan ajar, dikenalkan kepada guru-guru supaya bisa menjadi salah satu alternatif pembelajaran menggunakan augmented reality book ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, karena memang kita harus tahu cara menggunakannya. Ini juga di dalam bukunya diberikan diberikan rambu-rambu atau bagaimana cara kalau ingin mengaplikasikan aplikasi ini supaya bisa dipakai. Ini sudah ada 4 langkah yang bisa dipakai, dan gambar-gambarnya juga ini berhubungan dengan gambar anak-anak ya. Ini Cinderella biasanya seperti itu karena memang ini mungkin fokusnya lebih ke anak-anak, dan anak-anak ini memang pembelajar bahasa yang cepat biasanya anak-anak itu, karena anak-anak itu menurut sebuah teori mengatakan bahwa kan sedang melaksanakan pemerolehan bahasa, sedang acquiring language, sedang memperoleh bahasa. Itu jadi mulai dari persiapan struktur organ berbicaranya dan lain sebagainya, terus juga pemerolehan bahasa lewat otaknya itu lebih cepat. Untuk struktur sendiri, karena anak-anak itu ada yang namanya critical age atau golden age, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Itu kalau kita mengajarkan bahasa, mengajarkan bunyi kepada anak itu biasanya lebih berasa, Bu ya, dibandingkan dengan kita mengajarkan bunyi kepada orang-orang dewasa. Contohnya bunyi bahasa Arab, mungkin ada huruf yang tegak berdiri namanya huruf alif, itu F. Nah, ketika mengajarkan kepada orang Sunda itu bukan alif namanya, tapi alip. Kenapa? Karena terbiasa di Sunda itu tidak mengenal huruf F, mengenalnya huruf P. Nah, ketika anak dikenalkan dengan augmented reality book seperti ini, dia mengenal bunyi-bunyi yang tidak ada di dalam bahasa ibunya, dia ketika mengucapkan itu bisa lebih fasih. Dia bisa lebih baik daripada orang dewasa. Dan ketika orang dewasa diajarkan, karena orang dewasa itu katanya sudah terkena fossilization, fosil mungkin ya bahasa kitanya, sudah fossilization. Jadi untuk membunyikan bunyi itu sudah seperti itu saja gitu.
termasuk kalau ketika saya berbicara dengan orang di luar orang Sunda, ketika saya ke Jogja mungkin pernah belajar di Jogja, ketika itu Bapak orang Sunda ya gitu. Padahal saya belum memperkenalkan diri, belum apa, tapi dia tahu dari bahasa saya, dan bahasa saya itu terlihat katanya seperti orang Bandung, seperti itu karena fosilisasinya sudah seperti itu. Jadi ada bunyi-bunyi yang hanya bisa sulit kita ucapkan karena kita sudah kemampuan membunyikan bunyi itu sudah terfosilkan di dalam struktur organ yang membuat bunyi kita di tenggorokan kita. Seperti kalau bunyi ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini cara membuatnya mudah, mengaplikasikannya mudah sekali. Misalnya ini, let's get started. Mari kita mulai. Download the free Hippomagic application. Jadi aplikasinya di bagian belakang bukunya itu ada, tinggal download saja. Free juga, gratis juga, bisa memakai application store atau Google Play juga bisa seperti itu. Tinggal diketik saja Hippomagic, nanti keluar sendiri. Terus open application, setelah kita download, buka aplikasinya dan press play, tekan play atau tekan mainkan. Terus point your smart device at the front cover of the book first to start your adventure. Terus setelah itu arahkan smart device-nya, smartphone kitanya ke front cover, ke jilid depan dari bukunya. Front cover of the book first to start your adventure, untuk memulai petualangan Anda, seperti itu. Dan selanjutnya look for the pages with the Hippomagic. Jadi silakan cari atau buka halaman-halaman dengan Hippomagic simbol, point dengan simbol Hippomagic, point your smart device, arahkan ke sana karena di tiap halaman itu ada Hippomagic simbolnya ya. Jadi tinggal diarahkan ke sana, nanti otomatis akan muncul gambarnya, akan muncul animasinya, sekaligus diiringi dengan narasi dan musik yang mengiringi narasi tersebut. Narasinya juga berbahasa Inggris sehingga anak-anak bisa lebih tahu gitu, bisa lebih paham. Oh, ini bunyi seperti ini, oh bunyi seperti ini, oh ini bunyi seperti ini. Dan memang kadang-kadang anak-anak itu secara naluriah mungkin seperti itu, sama seperti kita kaget, kok anak saya sudah bisa ngomong itu sih, kok sudah bisa minta makan sih, kok sudah bisa ngomong ini sih, dan seperti itu. Karena memang dengan diberikan paparan, dengan diberikan contoh paparan itu dalam bahasa Indonesianya adalah pajanan mungkin ya, bahasa Inggrisnya exposure, itu bisa jadi lebih mudah untuk mencernanya dan dia bisa lebih mudah untuk memproduksinya. Sehingga otomatis dengan digunakannya buku ini, siswa-siswa, anak-anak kita bisa meningkatkan kemampuan berbicaranya sehingga bisa memproduksi kalimat-kalimat, memproduksi kata-kata berbahasa Inggris, dan siswa-siswa juga mungkin jadi bisa mengenal tulisan-tulisan atau kata-kata berbahasa Inggris. Oh, ini dibacanya seperti ini, oh ini dibacanya seperti ini, dan juga mungkin bisa transfer kebudayaan juga mungkin ya, bahwa dalam dalam buku-buku ini kebanyakan adalah namanya naratif. Naratif itu biasanya struktur dari naratif itu satu, mungkin yang pertama adalah pengenalan karakter-karakter, pengenalan tempat-tempat dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah timbulnya permasalahan, dan yang terakhir adalah penyelesaian dari permasalahan itu, dan yang tambahan juga bisa ditambahkan lagi dengan koda atau nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, anak-anak juga bisa mengenal, oh ternyata ada budaya seperti ini, ada budaya Cinderella, oh ternyata ada budaya Little Red Riding Hood yang dia baik sekali bisa mengantarkan makanan kepada neneknya,
dan lain sebagainya. Oh, ini ada serigala yang jahat, kita tidak boleh berperangai seperti itu. Jadi ada pembelajaran bahasanya yang bisa kita aplikasikan kepada anak-anak, dan juga ada nilai-nilai yang bisa kita transfer kepada anak-anak. Dan sebaiknya memang untuk untuk pembelajaran ini bisa juga sebaiknya dibersamai, dibantu juga oleh orang dewasa supaya bisa lebih mengarahkan. Kalau di kelas mungkin bisa oleh gurunya, kita berkelompok misalnya dan lain sebagainya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu paparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa memberikan pembelajaran materi ajar yang lebih menarik untuk anak-anak kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Panginten, Ibu dilanjutkan, Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa menarik, menambah ilmu dan wawasan saya khususnya ya. Juga semua yang sudah hadir di room ini, terima kasih. Mungkin sedikit saya bisa menarik kesimpulan dari paparan Bapak bahwa dengan belajar bahasa Inggris dengan augmented reality ini, yaitu adanya metode baru ya. Jadi ini jadi satu masukan juga bagi saya guru PAUD buat ke anak-anak, karena tadi lebih banyak tentang buku-buku anak usia dini ya. Itu adanya kombinasi nyata dan virtual, mungkin itu ya Pak ya. Iya, betul. Di sini belajar bahasa Inggris itu tidak lagi menakutkan dan sulit mungkin buat anak atau buat orang dewasa. Ya, karena dengan metode ini lebih bervariasi, tidak membosankan karena ada sisi 4 dimensinya, juga lebih menarik karena tidak hanya melihat buku tapi bisa mendengar, juga keluar gambar dan mempunyai pengalaman yang beda dari pembelajaran seperti biasa. Mungkin itu ya dari paparan materi hari ini. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang merasa penasaran tentang materi ini. Silakan bisa chat langsung atau bisa langsung menghubungi host. Ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Juariah. Apakah aplikasi Juriah ya? Ibu Juriah, maaf. Dari Ibu Juriah, apakah aplikasi AR ini dapat digunakan untuk pembelajaran tema di SD? Mungkin Bapak silakan. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk aplikasi augmented reality ini tentunya bisa digunakan untuk berbagai tingkatan seperti itu. Tergantung kita sesuaikan saja materinya dengan apa yang ada di KIKD di SD tersebut. Kalau misalnya di SD misalnya mengenal mungkin diajarkan cerita mungkin tentang tentang Cinderella misalnya seperti itu, kita bisa memakai aplikasi ini, kita bisa memakai buku ini, atau diajarkan misalnya di SD cerita-cerita lain gitu seperti itu. Dan itu memang lebih menarik, mudah diarahkan, dan guru-guru juga bisa memberikan bantuan juga seperti itu untuk anak-anaknya, untuk mengarahkan lah istilahnya seperti itu untuk aplikasi ini. Jadi bisa dipakai untuk SD, SMP pun sebetulnya yang saya lihat itu masih relevan sebetulnya. Di SMP diajarkan juga tentang naratif, itu diajarkan di SMP itu kita bisa memakai ini naratif itu seperti ini misalnya. Silakan analisis strukturnya seperti apa. Kalau di SMP mungkin lebih ke seperti itu, strukturnya ini apa, struktur bahasanya apa, misalnya language featuresnya kalau di SMP. Kalau di SD mungkin pengucapannya dan lain sebagainya itu bisa diaplikasikan. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Juaria, itu tadi jawaban dari Bapak Arif.
Mungkin masih ada yang lain yang akan bertanya atau bisa memberi tanda raise hand langsung bertanya. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin boleh saya bertanya ya Pak Arif ya. Silakan, mangga Ibu. Untuk belajar dengan metode KR ini Pak, apakah untuk siswa anak usia dini ya, terutama itu sebaiknya waktu durasi yang diberikan kepada anak itu seperti apa? Ini itu ya Pak ya. Iya, terima kasih. Jadi ini sebetulnya bukan metode, Bu. Ini materi saja, bahan ajar saja gitu. Kalau metode kan lebih ke arah cara ya, cara mengajarkannya seperti apa metode itu. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada total untuk anak-anak misalnya memakai TPR, Total Physical Response misalnya seperti itu. Kalau Total Physical Response misalnya mengajarkan besar seperti apa misalnya. Oh ini nih bolanya besar itu seperti ini misalnya. Kalau ini mungkin lebih ke durasi waktunya lebih mengajarkan ke pronunciation-nya seperti apa, seperti itu. Kadang-kadang kan anak sekarang itu kecil-kecil juga sudah ada lomba storytelling misalnya. Lomba mendongeng seperti itu. Nah, ini bisa jadi alternatif. Oh, ini durasinya misalnya lebih diperlonggar lah, tidak terlalu sempit. Jadi semenyenangkan mungkin memakai buku ini. Jadi oh ini anak-anak nih lihat misalnya. Oh ini cara bacanya seperti ini. Kita bunyikan sama-sama dan lain sebagainya. Kalau di TK kan biasanya untuk PAUD itu biasanya seperti itu. Jadi durasinya mungkin lebih santai lah seperti itu, karena dengan hal menarik, ada bergerak, terus juga ada musiknya, saya kira fokus anak kecil itu bisa lebih lama mungkin ya. Kan biasanya kalau fokus anak kecil itu menurut ahli lebih pendek daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa 15 menit misalnya itu ngeliatin guru, ngeliatin dosen mungkin gini aja terus bisa melihat terus-terusan. Kalau anak-anak 3 menit, aduh mau minum, 3 menit ada yang lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, ini sangat membantu sekali pendidik yang terutama tidak bisa bagus vocabulary bahasa Inggrisnya ya. Seperti ya, itu. Betul Bu, seperti itu. Jadi bisa sekaligus juga mungkin karena kan kita berbagai background Bu ya dalam mengajar bahasa Inggris itu. Kadang-kadang ada bunyi-bunyi yang tidak sesuai gitu. Ada bunyi-bunyi yang tidak sesuai. Kalau misalnya dengan ini karena ada bunyinya langsung dari sana, kita ngecek ke Google juga kadang males seperti itu. Bisa disesuaikan bunyinya untuk pronunciation-nya. Kadang-kadang ada yang tulisan cucumber misalnya, CUCUMBER, ada yang baca cucumber misalnya. Padahal kalau lihat di buku cara pengucapannya adalah cucumber. Nah, mungkin kalau kita ngomong dengan orang boleh kan dia heran, apa itu gitu. Cucumber. Padahal bonteng itu bahasa Inggrisnya cucumber. Nah, itu bisa terminimalisir lah. Misalnya dengan augmented reality book ini karena ada bunyinya langsung di dalam Android kita seperti itu. Iya. Ada lagi mungkin dari yang lain. Biasanya ini Bu Yuli ya selalu hadir untuk memberikan pertanyaan. Ini belum ada lagi ya. Baik, karena belum tidak ada lagi sesi pertanyaan, Pak Arif, mungkin sesi tanya jawab ini kita tutup. Apabila masih ada yang penasaran dengan materi yang sangat menarik ini, Ibu Bapak bisa menghubungi hubung langsung ke nomor Pak Arif di 081224033408. Baik, sebelum saya tutup barangkali ada pesan atau motivasi yang akan Bapak sampaikan kepada kami semua di sini. Ya, baik Bapak dan Ibu, terkait materi yang saya paparkan,
ini adalah satu alternatif untuk menyediakan bahan ajar yang autentik mungkin ya, tapi autentik juga adapted juga, bisa diadaptasi, bisa jadi alternatif bagi bapak dan ibu yang ingin mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya, kepada anak didiknya juga. Mudah-mudahan satu kali melangkah kita menggunakan materi ajar ini, bahan ajar ini, kita bisa masuk ke ranah language teaching di dalam kelas, dan juga kita bisa masuk ke ranah language acquisition atau pembelajaran di luar kelas, yang kalau dikombinasikan insya Allah pembelajaran bahasa Inggris itu tidak lagi menakutkan, pembelajaran bahasa Inggris itu bisa lebih menyenangkan, dan anak-anak juga bisa lebih paham, lebih cepat untuk berbicara bahasa Inggris, karena memang bahasa asing yang paling banyak digunakan di seluruh dunia itu salah satunya adalah bahasa Inggris. Menurut survei lebih dari 80% orang yang bisa berbicara bahasa asing itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Itu saja, terima kasih Ibu. Oh ya, terima kasih. Kita tutup saja materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Dina. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif yang sudah memberikan materi yang sangat menarik sekali ya, terutama bagi saya mungkin ini sesuatu yang baru untuk insya Allah diterapkan di lembaga saya. Terima kasih juga kepada Ibu Moderator yang sudah memandu acara ini ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada masukan dari Pak Ridwan dan Bu Yuli. Halo? Iya, terima kasih Bu Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi ada yang ingin saya tanyakan, tapi nggak apa-apa ya. Berkaitan dengan materi ini, tidak semua guru mengerti tentang augmented ini ya. Kadang saya juga, ini media masuknya ya, materi ini. Jadi bukan metode, tapi media. Saran saya berkaitan dengan materi ini, Pak Arif harusnya menjelaskan di awal bahwa ini yang dipaparkan itu adalah media pembelajaran untuk bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau dilihat flyer ya, flyer itu sangat menarik ya, paduan warna yang kuning dengan tulisan-tulisan yang menarik di situ juga. Yang saya komentari adalah letak link YouTube, letak link room dengan QR kode itu berjauhan. Sebaiknya QR kode dipasangkan di bawahnya linknya gitu, seperti itu. Itu di flyer saya komentari, maaf ya. Kemudian di PowerPoint ini Pak Arif yang menariknya itu semua gambar dan tayangannya, sehingga kami sangat enjoy ya menyimaknya, karena memang ini visual, bentuk bukunya memang tidak gampang rusak. Alangkah lebih baiknya kalau ada satu foto yang menjelaskan ke kami, ada diaplikasikan oleh Pak Arif di kelas, ataukah mungkin oleh Pak Arif dicontohkan dari foto itu, bahwa sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau tadi sih tayangan-tayangannya memang ada ya contoh-contohnya, tapi udah luar biasa. Yang selebihnya ini tentang peran host juga ya. Ketika ada bocor suara, mohon dicek sound, setiap sound partisipan. Kalau ada yang bocor langsung tutup. Jadi mic-nya langsung bisa ditutup di sebelah kanannya kan. Jadi partisipan cek mana yang merah nih gitu. Bukan merah. Mana yang hitam warnanya, langsung klik aja tutup. Itu aja. Barangkali kalau sajian paparan materi cukup luar biasa dari Pak Arif ini ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf tidak bermaksud menyinggung Bapak Ibu hebat di sini. Saya hanya membantu sharing untuk kelancaran dan sempurnanya Pikon ini. Sukses untuk tim solid ini, sukses untuk PCT Batch 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih kepada Bu Yuli. Selanjutnya dari Pak Ridwan, barangkali ada masukan Pak. Aya deh gambarna aya, videona aya. Mungkin dari Ridwan juga cukup kayaknya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu hebat semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Piton kami. Alhamdulillah hari ini partisipan sebanyak 13 partisipan. Terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama Pak Arif, mohon maaf apabila ada kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, Bu. wabarakatuh. Pak Arif, ini rekornya udah sukses ya. Kalau udah sukses, link YouTube-nya mohon dijapri ke saya ya Pak Arif ya. Oh, siap Bu.